العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. باب الثالث والعشرون في فضيلة التوبة. Bab yang ke-23 tentang keutamaan orang yang bertaubat. Apa dia taubat? Taubat adalah ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Kembalinya seseorang daripada keadaan yang tercela menurut syarak menuju keadaan yang mulia juga menurut syarak. Jadi taubat itu artinya kembali dari kejelekan menuju ke kemuliaan, ya. Asalnya keadaannya tidak terpuji, akhirnya dia bertaubat, maka berubah menjadi mahmud, yakni menjadi sesuatu yang terpuji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang kaman la dambalah, orang yang dianya tidak memiliki dosa, ya. Wal mustaghfiru minad dambi wa huwa muqimun ala hikal mustahzi'i bi rabbih. Sedangkan orang yang berminta ampun melalui istighfar kepada Allah itu seolah-olahnya orang sedang mengolok-olok daripada Tuhannya. Kalau taubat itu dia memang tidak lagi melakukan kesalahan tersebut, ya, tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Tapi kalau orang yang istighfar itu biasanya ngulang tuh, ya. Kalau orang taubat dari minuman keras, ya, maka dia tidak lagi minuman keras. Maka taubat itu syaratnya ada 3. Pertama, menyesali yang dilakukan. Yang kedua, berazam, bercita-cita tinggi untuk tidak lagi mengulangi kesalahan. Harus ada niatnya yang kuat. Lalu yang terakhir, memang betul-betul tidak dilakukannya lagi. Pertama yang menyesalnya aku dulu ngapa
suka melakukan kemaksiatan, ya. Yang kedua, bercita-cita tinggi, kuat, ya. Ini yang harus diperhatikan. Kalau orang punya cita-cita untuk tidak lagi melakukan kesalahan, maka dia akan berpikir bagaimana dia merubah pola hidupnya. Dia akan berpikir ketika aku berkawan sama ini nanti kira-kira mempengaruhi lagi atau tidak. Dia berpikir tuh. Ya, cita-citanya harus kuat, bukan hanya sekedar dalam hatinya, melainkan juga dalam tindakannya. Jangan lagi berkawan sama orang yang suka melakukan kemaksiatan, ya. Sehingga nanti kita akan kembali lagi kepada kemaksiatan. Yang ketiga, memang tidak pernah lagi melakukannya. Mungkin dia menyesal, mungkin dia bercita-cita tak lagi melakukannya. Tiba-tiba ada kesempatan, dilakukannya, bisa saja, ya. Maka tiga hal ini harus ada pada orang yang bertaubat. Makanya ketika orang bertaubat, kata Rasulullah, orang tersebut kaman nadam barah, seperti seolahnya tidak lagi memiliki dosa. Tetapi orang yang beristighfar, mengucapkan astagfirullah, ya, minadzunubi, minadzambi, itu seolah-olahnya berdiri di tempat orang yang mengolok-olok Tuhannya. Ila, jadi dikatakan al-istighfaru bil lisan taubatul kadzabin, ya, meminta ampun dengan lisan, yakni dengan cara mengucap astagfirullah, itu taubatnya orang-orang pendusta, ya. Tapi sebelum ini kan kita sudah belajar tuh. Kita sudah belajar, ada kemarin bab istighfar, ya. Ada tuh bab istighfar kemarin, ya. Istighfar banyak juga keutamaannya, iya kan? Wa man istaghfara ghufira lahu wa in kana farra min az-zafirah. Banyak sekali kalau orang yang beristighfar kepada Allah itu, walaupun dia melakukannya 70 kali dalam sehari, tetap nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, ya? Ketika seseorang meminta ampun kepada Allah dengan istighfar, Allah mengampuni orang tersebut. Walaupun sebenarnya istighfar itu kayaknya main-main aja, iya kan? Main-main aja, tengok je, astagfirullah. Besok ada kawannya lagi, kemana Jok? Ke kantor sama, cuci mata dari kawan. Ya, ada pula masih cuci mata. Nengok astagfirullah, itu terus ulang terus loh. Istighfar juga, tapi tetap dilakukan. Tapi Allah Maha Pengampun, ya. Dan kasih sayangnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seorang itu tadi seolah-olahnya ketika dia istighfar maka main-main, iya kan? Tapi tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita kalau sama orang lain, kita sama orang lain, ya. Maaf ya Cok ya, kata kawan tak ngulang lagi dah. Sekali besok ngulang lagi, ya begitu. Tidak, besok ngulang lagi, besok ngulang lagi. 2 kali aja kita dikecewakan kayak itu, sudah kita, tidak, tak percaya lagi. Nah, padahal ya, kita juga lah. Asal numpang kawan pergi sekolah, gak pernah ngasih duit minyak, ya kan? Kalau bukanlah kawan tuh minyak, asal nepeng terus, cuci mata gitu ya kata sama kita. Asal dia aja jemput motor aku, yang jemput aku, yang bawa motor aku, ya. Kawan tadi tak pernah dia ngasih duit minyak, akhirnya tadi kasihnya, ya. Tak percaya lagi orang, ya begitulah manusia. Tapi Allah 7 kali, 70 kali orang itu bersalah. Ketika meminta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan 70 kali ini bukan 70 kali banyaknya, ya, tapi di aktar, ya. Itu menunjukkan kehilangan bahwa banyaknya. Sebanyak apapun seseorang melakukan kesalahan,
Ketika dia minta ampun kepada Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadbu taubatun wa ta'ibu minadz dzambi kaman la dzambalah, ya. Penyesalan itu merupakan satu bentuk taubat seseorang. Ketika dia bertobat, maka orang itu seolah-olahnya tidak memiliki dosa. Orang yang dianya menyesali daripada kesalahannya, itu dimaksud dengan taubat. Salah satu juga yang sering saya sampaikan ya, salah satu contoh ciri-ciri orang yang bertaubat itu adalah mereka ya yang dianya menuntut ilmu agama, ya, menuntut agama. Kata Rasulullah, man taba wa lam yata'allam ilma falaysa bita'ib. Kalau ada orang yang dianya bertaubat kepada Allah tapi dia tak mau menuntut ilmu agama, maka orang tersebut bukan terkategori orang yang diampuni dosanya di sisi Allah. Dia bukan termasuk orang yang daripada golongan orang yang mau bertobat kepada Allah. Jadi ciri-cirinya orang yang mau bertobat juga itu adalah mereka yang senang ngaji, senang belajar sholat itu betulnya kayak apa, senang belajar puasa itu betulnya seperti apa, ya. Jadi luar daripada ini banyak lagi tuh, ini hadis sepanjang, ada juga yang dia di dalam hadis sepanjang sekali hadis ini, ada yang mengakibatkan tanda-tandanya dia berkawan dengan orang yang baik, ya. Itu banyak sekali orang-orang yang bertobat. Kemudian yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah mereka yang bertobat lantas dia yang menuntut ilmu agama. Akhirnya kalau ada orang nih baik nih orangnya lah, tapi ketika dianya tidak istiqomah dengan kebaikan itu, maka satu cuma salahnya itu. Kenapa? Dia tak ada belajar ilmu agama. Itu dulu pernah keren tuh zaman-zaman hijrah. Tahunya fashionnya aja, pakai cadar, pakai nikah, pakai kaos, pakai segala macam lah, tiba-tiba besar. Tapi cuma gayanya aja, tapi tidak mau belajar ilmu agama. Akhirnya tak selang berapa lama, ya semuanya itu hilang. Semuanya hilang, cuma menjadi trending, bukan menjadi prioritas dalam. Juga dia belajar bahwa membuka aurat itu sesuatu yang diharamkan, sehingga dia nanti akan disiksa dengan hal tersebut, ya. Maka hal-hal yang seperti itu haruslah kita pelajari. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabbu ila Allah ta'ala min syabin ta'ibin. Tidaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan mengisai. Siapa dia? Syabin ta'ibin, ya. Pemuda yang masih muda tapi dia ini dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Paling senang Allah tuh. Ada yang orang menghabiskan masa mudanya untuk bertaubat kepada Allah. Mungkin ciri-cirinya seperti nuntut ilmu agama, kata Rasulullah. Senang majelis ilmu, paling senang Allah. Ya, kenapa? Karena langkah orang yang dia muda mau hadir majelis ilmu itu langkah. Coba kamu tanya kawan-kawan yang lain, pasti masih nak poya-poya nanti lah belajar. Ya, nggak jalan dulu kemana-mana. Jadi kalau sudah tua baru kita sembahyang, iya kan? Tapi kalau ada anak muda yang ingin suka bertaubat kepada Allah, maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis lain juga dikatakan,
dalam apa namanya itu dalam hadis lain dikatakan bahwa 7 golongan yang nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah mereka salah satunya ya pemuda yang gemar beribadah, bertaubat kepada Allah, beribadah kepada Allah, belajar ya dan sebagainya. Itu akan mendapat naungan nanti di hari kiamat. Kenapa? Kalau dia tua wajar kok rajin beribadah, sudah mau kah? Mana senja sudah ada kawannya, bentar lagi tenggelam, tak lama lagi dia berenang ke tanah, sudah jam 4 ya. Kalau kayak model mau Isa ini masih jam 11, masih terang-terangnya tuh. Kayak mongkar kelapu payu, mongkar sawit payu, ya masih kuat-kuatnya. Ya, jadi kalau ada orang yang masih diberikan kekuatan yang penuh untuk mencari dunia, lantas hal tersebut digunakannya untuk kehidupannya daripada kehidupan akhirat nanti beribadah sama Allah dan sebagainya, ya maka Allah senang betul dengan orang tersebut, senang betul ya. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah Ta'ala min syaikhin muqimin ala ma'asihi. Dan tidaklah sesuatu yang paling Allah murka terhadapnya melainkan daripada orang yang sudah tua tetapi dia masih diam, dia masih masih suka makin terus menerus ya daripada kemaksiatan. Masih suka main judi, umur sudah tua, sudah 50, 60. Nah, sokok putih pula tuh. Ini sokok putih lah ya. Malu dengan kakak kita. Kalau seseorang itu tidak malu dengan Allah, lantas malu dengan siapa lagi? Ya? Malu dengan manusia, walaupun itu pangkat yang paling rendah lah, ya. Tapi kalau sudah tak ada malu lagi sama manusia, malu sama siapa lagi? Kita sama Allah mungkin tak malu. Ada rahasia kita yang mungkin kemaksiatan kepada Allah, kita tidak malu kepada Allah. Tapi rahasia ini kalau diketahui oleh orang banyak, kita merasa malu. Alhamdulillah, walaupun malu terhadap manusia masih ada rasa malu. Ketahui apa malu sama kawan kalau ketahuan pacaran, ya masih ada rasa malu. Alhamdulillah, ya. Walaupun masih jalan terus, tidak. Ya, minjam 100 ke kawan, ya hubungan lancar terus, ya. Masih, ya. Maka malu tadi, ya minimal kita malu kepada makhluk. Belajar, ya sudah tua, punya anak, punya cucu, malu sama cucu, ya supaya kita menjadi seseorang yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan-golongan orang yang dulu. Ya semoga Allah jadikan kita daripada golongan-golongan orang yang bertaubat, ya orang-orang yang bertaubat. Maka nanti di akhirat semua manusia itu dikelompok-kelompokkan. Ada yang berjalan dengan kelompok pemain slot, kawan semuanya. Ada kawannya, ada pula benderanya tuh. Tahu macam mana benderanya nanti.
serius mungkin tak benar. Dia lewat. Ke yang lainnya di kelompok-kelompok kan. Orang nanti dikelompokkan. Ya. Dan termasuk kelompok yang paling mulia nanti di hari kiamat adalah mereka daripada kelompok golongan orang yang at-tawwab, ya, at-tawwabin, ya. Apa dalam doa kita ketika selesai wudu, apa tuh? Allahumma ja'alna minal tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami daripada kelompok-kelompok orang yang bertaubat dan juga orang-orang kelompok orang yang suci. Jadi kita dikumpulkan. Jadi semoga kita menjadi orang yang diberikan keberkahan oleh Allah daripada termasuk golongan orang yang bertaubat dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu akan datang waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, likulli syai'in hilatun wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.